Hey, Lur Maker, ketemu lagi ya di video ini ya. Kali ini aku mau bikin video seputar tanya jawab Lur Maker. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sering sekali nanya. Oke, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, yang sering teman-teman itu tanya atau sering kadang masih bingung atau gimana. Oke. Eh, Mungkin langsung saja kita mulai pertanyaannya ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Weh. Oke teman-teman, kita langsung mulai di pertanyaan pertama ya. Saya nggak nyebutin namanya siapa, tapi saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman satu persatu. Oh, saya milih sih pertanyaannya. Saya milih sih. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendukung channel saya dan sudah mendukung Kapurito ya. Yang udah pakai, yang sering nyajen juga, terima kasih, sering beli. Oke, pertanyaan pertama, langsung aja. Ini saya random ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab atau sudah terjawab, terima kasih banyak sudah bertanya kepada saya. Mungkin bisa sedikit membantu atau tidak membantu sama sekali. Oke teman-teman, cek satu. Bang mau nanya, cara buat lur supaya flutter gimana bang? Terima kasih kalau jawab. Ya pasti saya jawab lah ya teman-teman ya. Pasti saya jawab. Cuma kadang yo kalau lagi bikin lur kan nggak sempet juga saya ngetiknya. Bikin lur supaya flutter ya teman-teman, supaya flutter. Jadi supaya lur flutter teman-teman. Benar, tak ambilin dulu ya teman-teman ya biar nggak bingung. Nah, ini lur saya teman-teman. Membuat lur supaya flutter itu seperti ini teman-teman ya. Bidangnya itu yang bawah diperuncing teman-teman. Jadi diperuncing gini, set gitu teman-teman, diperuncing yang bawah teman-teman. Jadi dia misau. Jadi dia belah air kan, jadi dia gedek gini, gedek gitu. Ada juga yang flutter atas, kalau itu kan flutter bawah, flutter atas. Kalau flutter atas bawahnya rata teman-teman, seperti lur ini yang dibalik. Tapi pemberatnya di sini di bawah teman-teman, tetap di bawah. Dan di atas ini dibikin lebih runcing teman-teman. Jadi dia juga gini juga, gitu teman-teman. Kalau teman-teman sukanya seperti apa, teman-teman coba aja sukanya seperti apa, cocoknya seperti apa, dan buatlah sesuai keinginanmu. Oke. Pertanyaan pertama udah ya teman-teman ya, udah saya jawab ya. Oke. Lanjut pertanyaannya yang kedua ya. Bang, saya buat lur minnow tapi floating, terus jadinya biar jadi sinking dan action stabil gimana bang? Terima kasih. Biar sinking action stabil minnow. Oke, Mino. Saya nggak bikin Mino banyak sih. Saya bikin Mino cuma tak pakai sendiri. Oke, bikin Mino. Dia sering bikin Mino floating ya teman-teman, alias ngambang ya, ngambang floating. Terus dia pengen bikin sinking, otomatis pemberatnya diperbanyak ya teman-teman. Jadi kalau Mino itu pemberatnya diperbanyak biar dia tenggelam teman-teman. Jadi pemberatnya lebih berat daripada masa kayunya teman-teman, lebih berat, jadi dia tenggelam. Dan kalau Mino itu kalau saya bikin itu lebih saya pemberatnya itu saya banyakin depan teman-teman, karena ini kalau Mino ada penopangnya gini ya teman-teman ya, ada lidahnya ya. Jadi kalau ada lidahnya itu pas turun itu menopang, jadi kadang kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman itu perlu menyeting Mino itu dikasih hook teman-teman, dikasih hook terus dicemplungin ke air teman-teman, atau ke bak atau ke akuarium gitu. Jadi biar kita cari pas turunnya itu lurus atau
dumpluk depan dikit kayak gini nggak apa-apa teman-teman, tapi jangan gini ya, agak ke depan gini dikit nggak apa-apa. Tapi kalau bagusnya sih turunnya rata gini teman-teman. Oke, pertanyaan kedua udah ya guys, udah tak jawab ini. Cus, lanjut. Pertanyaan berapa ini? 3. Bang, kayu yang bagus buat bikin lur kayu apa bang? Terima kasih banyak. Sebenarnya itu kayu apa-apa bisa ya teman-teman ya kalau buat lur ya. Sebenarnya kayu apapun itu bisa, yang penting bisa diserut, bisa dibentuk dan lain-lain, itu sebenarnya bisa. Cuma kalau saya sendiri itu, kalau saya ya teman-teman itu lebih suka kayu yang ringan teman-teman, karena apa, di setting itu gampang, actionnya itu lebih mudah lah teman-teman. Itu kalau pakai kayu yang ringan ya. Terus kita harus memperhatikan serat teman-teman. Kayu yang bagus itu ada balsa, bisa pakai balsa, bisa pakai jati putih, jati Belanda itu, bisa pakai kayu waru, kayu mahoni, kayu randu, sesuaikan aja teman-teman ya, mau bikin floating atau mau bikin sinking. Tapi kalau floating itu cenderung ke kayu yang ringan atau massa atau daya apungnya itu tinggi teman-teman, gitu. Kalau saya pakainya jati putih atau jati Belanda ya teman-teman ya, tapi belinya yang baru, gitu teman-teman. Itu lebih ringan, cuma seratnya agak merepotkan teman-teman, jadi finishingnya agak lebih ribet kalau jadi Belanda kayak gini teman-teman. Finishingnya lebih ribet. Terus kalau ngukir itu hati-hati teman-teman, kalau nyerut harus sesuai sama seratnya teman-teman, soalnya kalau melawan serat itu susah diserut teman-teman. Dan hati-hati, cutter itu landepnya banget. Hati-hati tangan, harus safety ya teman-teman ya, pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Oke, saya pakainya kayu jati Belanda ya teman-teman ya, udah jawab ya. Oke, terima kasih banyak. Cus, lanjut. Bang, kenapa kalau saya meresin seperti tidak menempel seperti air di daun talas misah? Ya memang seperti itu. Sering sekali memang terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Emang kalau hologram atau sudah ada hologramnya gitu, ada hologram itu kan vinil ya teman-teman ya, jadi memang yang berbahan air itu agak susah nempel, memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau meresin itu di-clear dulu teman-teman, lurnya di-clear dulu, udah di-clear sekali 2 kali, udah agak tebel gitu, baru teman-teman melakukan peresinan. Jadi setnya nggak rusak. Alhamdulillah. Jadi setnya nggak rusak dan si resin itu mau menempel, dan itu dilakukan peresinan itu nggak hanya sekali ya teman-teman ya. Itu ngeresin lur itu bisa 2 kali atau 3 kali, 3 kali lapis gitu teman-teman. Tapi harus selalu dipantau, dijaga, karena resin itu kalau masih encer itu dia ke titik bawah ya teman-teman. Jadi kadang ngumpul, mengendap atau gimana gitulah ya teman-teman ya. Harus diperhatikan terus, jangan ditinggal. Repotnya itu kalau mati listrik. Oke, terima kasih banyak. Lanjut lagi, Bang, stiker buat lur bagusnya pakai stiker apa? Thank you. Oh, stiker buat lur. Stiker buat lur itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang pakai hologram itu vinil teman-teman. Itu vinil. Terus ada yang vinil juga tapi lebih kayak ke chrome teman-teman, itu vinil juga. Terus ada yang pakai seperti cara bahasanya aluminium foil stiker, itu ada juga teman-teman. Biasanya itu kalau carvingan atau ukiran itu pakainya yang aluminium stiker teman-teman, karena dia bisa masuk ke tekuan-tekuan gitu teman-teman, ketekuan insang atau dan lain-lain teman-teman. Saya juga pakai itu juga, vinilnya juga pakai, hologramnya pakai, press juga pakai teman-teman gitu. Jadi enaknya teman-teman aja, teman-teman kalau ukiran mending, kalau kayak saya sih mending pakai aluminium foil yang stiker gitu teman-teman. Itu tapi kita bikinnya manual ya teman-teman ya, grade-nya manual. Oke teman-teman, udah jawab ya. Cus, lanjut. Bang, rattle lur bagusnya
bunyi nganan ngiri atau maju mundur, rattle. Lur rattle itu nganan ngiri atau maju mundur itu sebenarnya itu bagi saya ya, kalau bagi saya ya itu semua itu bagus teman-teman. Yang penting itu fungsi yang artinya itu dia fungsi, rattle-nya fungsi bunyi gitu, dan normal, pemakaian dipakai juga normal gitu teman-teman. Dipakai enak ya udah, yang penting normal aja dia bunyi ya wis, sama-sama bagusnya teman-teman. Oke, lanjut, cus. Sukses terus bang, buat lurnya, Capurito. Uye, uye. Oke, terima kasih banyak abangku. Matur suwun. Lanjut, bang, kalau lur buat popping bagus pakai swivel atau hanger tanam? Fungsinya bagus mana? Terima kasih. Fungsinya bagus yang pakai swivel ya teman-teman, tapi swivelnya itu pakai yang bagus ya teman-teman ya, swivelnya ya, karena kita mainnya di air asin itu gampang ngarat. Takutnya kalau pakai swivel yang biasa itu jebol lama-lama teman-teman, lama-lama dipakai nggak dibersihin dan lain-lain itu jebol teman-teman. Bagusnya itu pakai swivel, karena apa? Kalau ikan manuver itu swivelnya kan bisa muter-muter gitu ya, jadi hooknya itu kalau nancep itu ngikutin pergerakan ikannya teman-teman. Tapi untuk fungsinya bagus swivel, tapi sama aja kalau bagi saya. Yang penting itu dapat ikan teman-teman. Dan lulur saya itu nggak pakai swivel, tanam semua, karena lebih apa ya, lebih kalau bagi saya sih lebih bagus sih, lebih rapi, lebih enak gitulah, nggak bolong nggak itu bagi saya kayak gitu. Tapi kalau fungsinya bagus yang pakai swivel teman-teman, kalau bisa bikin rapi pakai swivel bagus. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Bang, warna lur paling favorit bagimu warna apa bang? Warna sebenarnya ngaruh atau tidak? Oke, warna favorit bagi saya itu semua warna sih ya. Kadang malah nggak pakai cat atau yang masih polos kayu. Teman-teman saya juga pada suka gitu polos kayu teman-teman. Tapi kalau di mata itu enaknya itu yang ada catnya, udah dicat, udah digradasi, udah ada sisiknya dan lain-lain lah. Tapi kalau saya sukanya itu red head dan hijau ya teman-teman ya. Saya sukanya itu sih, lebih suka hijau yang ada emas-emasnya, kuning emasnya gitu teman-teman. Nggak tahu kenapa ya sukanya kayak gitu. Tapi semua warna itu saya pakai ya teman-teman, karena saya itu ya dulunya kan macam-macam ya. Dan warna itu bagi saya ngaruh atau tidak itu tergantung air. Kalau airnya keruh kita pakai gonta-ganti teman-teman, kita sesuaikan dengan kondisi airnya teman-teman gitu. Jadi kalau bagi saya warna favorit itu favorit semua teman-teman ya. Oke, favorit semua kalau bagi saya. Aduh, yang penting itu lurnya actionnya bagus, kalau saya itu favorit. Oke, lanjut ya guys. Ameh takon masih ya masih. Merek resin sing apik kuwi apa Mas? Perbandingannya suwun. Merek resin. Kalau merek resin itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri itu pakainya Likal 1011 ya teman-teman ya. Kalau perbandingannya itu setiap merek resin itu ada perbandingannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beli resin itu dibaca dulu teman-teman perbandingannya itu berapa. Ada yang 2:3, ada yang 4:1, ada yang 4:2. Ya ada yang 2:1 ya gitulah teman-teman ya. Pokoknya dibaca dulu. Tapi kalau saya sendiri mereknya itu pakai Likal teman-teman. Itu resin bening. Likal itu resin bening teman-teman. Perbandingannya ya gitu, kita lihat yang dari sananya perbandingannya berapa, 2:1 atau 3:1 gitu ya teman-teman ya. Yang penting dibaca dulu ya teman-teman ya. Saya pakainya Likal teman-teman, keras. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Bang mau nanya, cara nyeting pemberat lur floating gimana caranya biar letaknya pas? Oke, mungkin dia itu sering ngacak ya, biar pas cara nyetingnya biar pas. Oke teman-teman, nyeting pemberat lure floating ya. Jadi kalau nyeting pemberat lure floating itu teman-teman itu bikin lure dulu,
nggak usah dikasih pemberat dulu ya teman-teman ya, terus dikasih hook dulu, hooknya mau ukuran berapa gitu ya teman-teman. Terus timahnya itu jangan langsung ditanam dulu teman-teman, jadi ditempelin dulu, entah itu pakai tali atau pakai plester, itu tempelin dulu teman-teman, tempelin dulu terus ditaruh di air. Tapi jangan lupa ini kayunya dilapisi dulu ya teman-teman ya, biar airnya nggak ngeresep gitu teman-teman. Jadi kayunya dilapisin dulu biar nggak ngeresep, entah itu dilem, entah itu di resin, entah itu di epoxy atau di apa, dicat, terserah, yang penting airnya nggak ngeresep ya teman-teman ya. Terus dikasih hook sesuai ukurannya, terus pemberatnya itu ditempelin dulu, jangan langsung ditanemin teman-teman, tempelin dulu, ditaruh sini kayak gini. Nanti kalau kurang seret taruh depannya lagi agak gini, kalau kurang seret taruh depannya lagi gini gitu teman-teman. Jadi cara nyetingnya seperti itu. Kalau udah pas sesuai yang diinginkan, baru timahnya itu kita timbang berapa gram, baru kita tanam teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman bikin lagi udah ada catatannya, oh yang kemarin itu seandainya 13 gram pemberatnya, tanamnya di sini gitu teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya guys. Bang mau nanya, buat body lure yang bagus yang panjang atau pendek gemuk? Matur suwun bang, yang panjang atau yang gemuk? Kalau saya sukanya yang sedang. Sukanya yang sedang-sedang aja teman-teman, nggak begitu panjang, nggak begitu pendek. Tapi kebanyakan suka yang pada yang panjang, karena yang panjang itu dilempar lebih stabil teman-teman. Itu dia kuncinya. Jadi kalau lur panjang, kita kalau cast lempar ceng itu lurnya stabil, teng ini. Itu jadi lemparan kita jadi lebih jauh teman-teman. Terus kalau action juga sebenarnya panjang atau pendek, yang penting actionnya bagus ya teman-teman ya. Kita netting pemberat dan lain-lain, yang penting actionnya bagus teman-teman. Action bagus, kalau bisa ada ikannya dan ikannya bagus ya. Itu teman-teman, yang penting mau menggoda ikan, apalagi kalau strike ya teman-teman ya, itu sangat luar biasa sekali. Untuk yang buat lur, kalau lurnya dia bikin lurnya sampai dimakan sama ikan, itu kebanggaan tersendiri ya teman-teman ya. Oke, matur suwun bang, sama-sama matur suwun. Oke, lanjut ke pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Bang, letak pemberat lure VIP apakah di depan semua atau ada yang di apa ini belakang hanger seperti stick bed VIP, lure VIP? Oke, lure VIP itu yang hangernya di agak ke punggung ya teman-teman ya. Ntar dulu ada sedikit sampelnya, tapi bukan VIP yang itu, bodinya bisa lure VIP. Oke, lure VIP itu biasanya bodinya seperti ini ya teman-teman ya. Lure VIP itu biasanya bodinya bentukannya seperti inilah. Nah, tapi ini saya lagi coba ini eksperimen pakai di sini. Kalau VIP itu kan di sini ya teman-teman ya. Di sini jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke belakang. Jadi agak di tengah-tengah sedikit. Gini teman-teman, segini di sini. Terus pemberatnya, kalau saya ya teman-teman, kalau saya itu pemberatnya full di depan hanger, di depan. Jadi di depan sini teman-teman. Pemberatnya di sini. Kalau di sini malah nggak ada. Kalau VIP ya, kalau VIP gitu teman-teman, pemberatnya di sini. Pemberatnya. Jadi dia gini, ketariknya gini. Gitu teman-teman. Oke, pokoknya seperti itulah. Kalau VIP, saya waktu itu sering bikin VIP itu buat ngayur teman-teman. Ya buat ngayur. Sama kalau buat cast tapi kita tinggi, kayak rock fishing tapi cast itu tinggi. Itu biasanya pakai VIP teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton video ini dan sudah nyimak video ini. Saya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendukung channel dari saya, sudah mendukung channel Kak Burito. Terima kasih banyak, suun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. See you next time. Bye.